Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anakku sekalian, anak-anak solehahku? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kalian. Begitupun dengan keluarga kalian. Mudah-mudahan ayah, bunda, adik, kakak semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang belum kenal, perkenalkan, nama Umi adalah Umi Aat ya. Umi Aat Ratiah ya. Umi di bagian ubudiyah ya. Umi di bidang ubudiyah dan kedisiplinan. Dan hari ini di matrikulasi kita hari ini Umi akan menyampaikan tentang zikir dan menghafal zikir. Ya, anak-anakku sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa Allah memerintahkan kita untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah ya. Di surat Al-Ahzab ayat 41 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang hari. Kemudian juga di surat Al-A'raf ayat 205 Allah mengatakan, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri ya, wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin ya. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara ya, pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk senantiasa banyak-banyak berzikir di waktu pagi petang ya. Kemudian juga nggak boleh dengan suara yang keras ya. Kemudian zikir itu apa ya? Zikir itu adalah mengingat Allah ya, mengingat Allah ya, menyebut nama Allah ya, di dalam hati maupun diucapkan dengan lisan. Itu zikir ya anak-anakku. Dan zikir itu enggak mesti kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah di manapun kita berada, atau di tempat sholat atau di mana gitu ya. Tapi azan pun itu adalah sebuah zikir ya, termasuk zikir ya, termasuk zikir. Kita diperdengarkan azan oleh Allah 24 jam full ya, 24 jam, karena di dunia ini 24 jam zikir pada Allah, diingatkan untuk zikir pada Allah ya. Karena azan itu di setiap tempat itu berbeda ya, dan bergulir terus 24 jam, dan itu mengingatkan kita akan Allah ya, mengingatkan kita akan Allah. Kemudian kita juga di awal azan itu kan Allahu Akbar gitu ya, bahwa azan itu mengenalkan orang-orang yang tidak kenal gitu. Allahu Akbar itu apa gitu ya. Orang yang belum kenal dengan Allah, anak kecil pun mungkin akan bertanya, Allahu Akbar itu apa gitu ya. Kemudian juga bagi orang yang beriman itu adalah pengingat, bahwa waktunya kita mengingat Allah, waktunya kita untuk meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah ya. Kemudian sholat juga itu adalah sebuah zikir, dan isi bacaan sholat itu adalah doa mengingat kepada Allah zikir ya. Wa aqimis sholata lidzikri, di surat Toha ayat 14 ya, bahwa dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah ya. Kemudian membaca Al-Quran juga itu adalah sebuah zikir ya anak-anakku. Dan kalian masuk ke pondok ini kan untuk
menjadi penghafal Al-Quran ya. Dan mudah-mudahan kalian benar-benar menjadi hafidhoh, dan tidak hanya hafidhoh dikatakan di dalam manusia, tapi hafidhoh yang benar-benar mungkin, yang diridhoi oleh Allah ya, yang tidak hanya dibanggakan di manusia tapi dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Dan tadi ya, bahwa Al-Quran, kita baca Al-Quran adalah juga sebuah termasuk adalah zikir ya. Kata Allah di hadis qudsi ya, Allah berfirman, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran dan mengingatku ya, hingga tidak sempat meminta kepadaku, kata Allah, maka aku akan beri dia yang terbaik ya, yang terbaik yang diberikan pada orang-orang yang meminta ya, kata Allah seperti itu. Jadi jangan takut kita ya menghafal, kemudian kita lupa dengan meminta pada Allah ya, tapi Allah akan kasih yang terbaik ya dari orang-orang yang meminta. Itu zikir ya anak-anakku. Jadi ketika kita setelah sholat pun ya, dimanapun kita berada ya, kita dalam keadaan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, kata Allah ya. Dalam keadaan apapun kita harus ingat sama Allah ya. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring, kita harus ingat terus sama Allah dimanapun kita berada, kecuali di tempat-tempat yang najis. Jangan pernah kita mengucapkan nama-nama Allah ya. Itu ya anakku sekalian. Kemudian kenapa sih kita harus berzikir ya? Yang pertama adalah tadi ya, bahwa Umi udah sampaikan bahwa yang pertama adalah keutamaannya kita lebih mengenal dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih mengenal dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fadkuruni adkurkum, kata Allah. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingatmu. Itu ya di Al-Baqarah ayat 152. Nanti anak-anak boleh lihat ya. Kemudian juga keutamaannya adalah yang kedua, hati akan senantiasa hidup. Tidak ada galau lagi, tidak ada sedih lagi, mau teman kayak gini, mau teman kayak gitu. Pokoknya saya harus baik dengan Allah ya, pokoknya yang penting Allah, Allah, Allah ya, gitu. Jadi kita senantiasa hidup, hati kita tidak ada galau ya, seperti di hadis ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini dari Musa al-Ash'ari radhiyallahu anha ya, radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah itu seperti orang yang hidup dengan orang yang mati ya. Dan dalam lafaz lain Imam Muslim mengatakan bahwa perumpamaan rumah yang di dalamnya ada zikir dan di dalamnya tidak ada zikir seperti tadi, sama ya, bahwa di dalamnya seperti orang-orang yang mati dan orang-orang yang hidup ya. Ini hadis riwayat Muslim ya. Jadi kalau rumah nggak ada zikir seperti kuburan ya. Kalau orang mati kan tempatnya di kuburan ya. Naudzubillah, subhanallah. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian di rumahnya senantiasa diperdengarkan zikir-zikir ya. Kemudian anakku selanjutnya adalah mendapat naungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan Abu Sa'id radhiyallahu an, bahwa keduanya pernah menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah duduk suatu kaum yang berzikir kepada Allah kecuali para malaikat akan mengelilinginya. Nah, dan rahmat pun akan meliputi mereka. Kemudian dan turun ketenangan atas mereka, dan Allah akan selalu menyebutnya pada siapa yang ada di sisi Allah. Ini hadis riwayat Muslim. Ya.
Jadi sahih sekali ya. Kemudian yang keempat tadi ya, keutamaannya adalah orang yang senantiasa berzikir pada Allah adalah orang yang istimewa di hadapan Allah, yang akan dibanggakan oleh Allah di hadapan Allah ya, di hadapan para malaikat. Jadi orang-orang yang berzikir itu akan dibanggakan oleh Allah. Ini hadis riwayat Muslim yang tadi ya, kami sudah sampaikan bahwa Allah akan selalu menyebut kita di sisi para malaikat ya, dan membangga-banggakan kita, ini loh hambaku, luar biasa, dia selalu mengingatku gitu ya. Dan orang yang dibanggakan itu gimana? Maka akan disayang dan akan diberikan oleh Allah apapun yang akan kita minta, insya Allah ya. Jadi teruslah banyak-banyak berzikir. Kemudian selanjutnya adalah zikir adalah ibadah yang paling baik, yang paling suci dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ada di hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah ya, dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahukan sebaik-baik perbuatan yang lebih bersih dan suci di hadapan Tuhan kalian, dan lebih tinggi derajatnya, dan lebih baik dari berinfak dengan emas dan perak, bahkan lebih baik dari kalian berjumpa dengan musuh kalian lalu kalian membunuh mereka, atau kalian mati dalam keadaan syahid ya, kata Rasulullah tuh lebih baik dari mati syahid ya. Kemudian mereka berkata, tentu ya Rasulullah, kita mau gitu ya. Kemudian Rasulullah bersabda, zikrullah, ingatlah kalian pada Allah ya. Ini hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kemudian selanjutnya adalah yang keenam, dapat meneguhkan jiwa ya dan diri kita ya, bahwa Rasulullah pernah bersabda, wahai Rasul, ada seseorang berkata pada Rasulullah ya, yang bertanya pada Rasulullah, hai Rasulullah, sesungguhnya telah banyak syariat atasku, kata dia ya. Kemudian beritahukan padaku apa yang harus saya pegang teguh dengannya. Beliau bersabda, hendaklah lisanmu basah dengan zikrullah. Hendaklah lisanmu basah dengan zikrullah. Ini pun hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah ya, anak-anakku sekalian. Jadi kita udah tahu ya bahwa keutamaan zikir sangat luar biasa. Maka manfaatkan itu dan teruslah kita banyak berzikir pada Allah. Kemudian dan bagaimana cara kita berzikir tidak sembarangan ya. Maksudnya jangan sampai kita ngobrol dengan orang pun kita ada adabnya gitu ya, ada sopan santunnya, begitu pun apalagi ini dengan Allah ya. Maka kita harus ada adabnya, dan mungkin sudah disampaikan oleh ustazah lain ya. Umi hanya mengingatkan bahwa adab ketika kita berdoa itu adalah yang pertama, disunahkan kita untuk menghadap kiblat ya, ingat itu ya, disunahkan menghadap kiblat, tapi bukan berarti harus ke kiblat. Kalau lagi di mobil ya sesuai jalannya mobil gitu ya gitu. Kemudian ini disunahkan ya. Kemudian dibaca dengan penuh khusyuk, tidak tergesa-gesa ya. Hikmat ya tadi ya sudah Umi sampaikan bahwa di surat Al-A'raf ya ayat 205 bahwa kita nggak boleh baca zikir dengan tergesa-gesa gitu ya. Kemudian selanjutnya suci tempat dan pakaian kita ya. Tadi nggak boleh di tempat-tempat najis kita menyebutkan nama Allah. Selanjutnya dibaca dengan suara tadi udah ya, yang pelan, tapi tidak pelan banget dan tidak keras banget, tidak menjerit-jerit gitu ya. Kemudian kita juga bacanya berulang-ulang ya, berulang-ulang dibaca 3 kali ya.
biasanya 3 kali kita baca ya. Kemudian yang utama lagi adalah hendaknya menggunakan bacaan yang maksur secara ayat ya, dengan ayat ataupun dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu ya anak-anakku sekalian. Dan di Al-Hikmah ini kita di setiap sholat kita akan berzikir pada Allah dan menggunakan zikir-zikir yang maksur ya, yang biasa digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti akan Umi kirim, akan Umi share ya zikirnya ya akan Umi share pokoknya ya lewat WA kalian, dan mudah-mudahan kalian bisa mengamalkannya di setiap setelah kalian sholat fardu ya. Dan mudah-mudahan kalian senantiasa ingat dengan Allah, dan yang terpenting ya, bahwa semua yang kita lakukan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya anak-anakku, karena kalau bukan karena Allah, ya walaupun awal-awalnya kita dipaksa sama orang tua kalian, sama umi abi atau ayah bunda ya, itu karena rasa sayang ayah bunda kalian atau umi abi kalian ya. Terus luruskan niat karena Allah, dan Umi ingatkan bahwa akan Umi sampaikan ini, akan Umi kasih dan amalkan di rumah kalian setelah setiap selesai sholat fardu. Dan insya Allah nanti kalau sudah dibaca terus, nanti sampai ke pondok udah hafal ya, karena di pondok nanti setiap sholat fardu kita akan membaca zikir ini ya. Ya, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya nanti akan Umi kirim. Dan begitulah anak-anakku, dan doakan ya ustadzah di sini ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita saling mendoakan, mudah-mudahan kalian pun di rumah senantiasa Allah lindungi ya. Begitu saja anak-anakku, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua ya, dan Allah meridhoi kita ya di acara kita ini ya. Selamat berjuang, nanti selamat bertemu nanti di pondok ya, tanggal berapa? Tanggal 25 ya. Dan salam untuk Umi abinya dan keluarga semua ya. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.